Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Sistem Komputer S-Kelas SK4B Indralaya akan memberikan materi mengenai software testing chapter, di mana kami berempat yang beranggotakan Partogi Salat Martua Panjaitan, lalu Muhammad Ridho Cahyo, Revi Aprilia Maharani, dan Talia Putri akan mulai mempresentasikan materi yang telah kami siapkan. Next slide. Yang pertama mengenai komponen level pada chapter 19. Next. Mengenai strategi approach to software testing, yaitu pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak yang terbagi menjadi verification and validation, di mana verifikasi berguna untuk mengimplementasikan tugasnya guna untuk mencek apakah perangkat lunak yang telah disiapkan memang bertugas dan berfungsi dengan seharusnya. Lalu pada validasi juga berfungsi sebagai guna untuk memastikan apakah perangkat lunak yang telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang mana akan muncul pertanyaan pada verifikasi dan validasi, apakah produk yang telah dibuat benar dan apakah produk tersebut tepat sesuai dengan software quality assurance yang memiliki berbagai verifikasi dan validasi. Next slide. Selanjutnya terdapat organizing for software testing, di mana pengemban dan perangkat lunak selalu bertanggung jawab untuk menguji unit dari individu tersebut, yaitu komponen dari program, di mana fungsinya untuk memastikan bahwa masing-masing komponen tersebut melakukan tugas dengan seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan peran dari ITG atau Independent Test Group sebagai penguji untuk memastikan bahwa apabila pengujian dilakukan, pengembang harus siap memperbaiki kesalahan yang nantinya ditemukan. Independent Test Group juga berfungsi untuk merencanakan dan menentukan prosedur pengujian pada berbagai proyek. Next slide. Selanjutnya yaitu testing strategi, ya, di mana bisa dilihat pada gambar di sampingnya mengenai pengujian unit yang dimulai menggunakan pusaran spiral dan berkonsentrasi pada setiap unit, misalnya komponen, kelas, atau objek konten dari web app. Perangkat lunak yang diimplementasikan dalam kode program, di mana pengujian tersebut bergerak keluar sepanjang spiral ke pengujian integrasi dengan fokus pada desain dan konstruksi arsitektur dari perangkat lunak tersebut. Pada bagian lain dari spiral juga terdapat pengujian validasi, di mana persyaratan ditetapkan sebagai bagian dari pemodelan persyaratan validasi terhadap perangkat lunak yang telah dibangun. Serta pada pengujian sistem juga terdapat elemen sistem lainnya untuk menguji perangkat lunak tersebut secara keseluruhan. Next slide. Yaitu software testing step, di mana pengujian pada rekayasa perangkat lunak dilakukan dengan 4 hal, di mana pada tiap tesnya terdapat fungsi masing-masing, di mana komponen harus dirakit atau diintegrasikan dengan membentuk paket perangkat lunak yang lengkap. Lalu pengujian integrasi juga membahas masalah yang terkait dengan masalah ganda, verifikasi dan konstruksi program, serta teknik desain yang berfokus pada input dan output yang lebih diutamakan selama integrasi. Jadi walaupun tekniknya menggunakan jalur program tertentu, tetap dapat digunakan meskipun cakupan jalur kontrol utama. Setelah perangkat lunak terintegrasi, seperti pada gambar dapat dilihat bahwa serangkaian tes tingkat tinggi akan dilakukan, di mana kriteria validasi pengujian memberikan jaminan akhir bahwa perangkat lunak memenuhi semua persyaratan fungsional, perilaku, dan kinerja. Perangkat lunak yang telah divalidasi akan digabungkan dengan elemen sistem lainnya, misalnya perangkat keras dan database. Pengujian sistem juga memverifikasi bahwa semua elemen menyatu dengan benar dan bahwa fungsi dari semua kinerja sistem secara keseluruhan tercapai.
Next slide. Yaitu planning and record keeping pada rule of scaffolding, di mana desain unit tes dapat terjadi sebelum kode dimulai atau setelah kode sumber dibuat. Informasi desain memberikan panduan untuk menetapkan kasus uji yang mengungkap kesalahan. Jadi komponen itu kan bukanlah program yang berdiri sendiri. Oleh karena itu diperlukan scaffolding ini untuk membuat kerangka kerja pengujian. Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, perangkat lunak driver atau stub harus sering dikembangkan untuk setiap pengujian unit. Di sebagian besar aplikasi dapat lihat bahwa driver itu tidak lebih dari program utama yang menerima data kasus uji, meneruskan data tersebut ke komponen dan mencetak hasil yang relevan mengenai komponen yang akan diuji. Jadi driver dan stub mewakili pengujian overhead, di mana keduanya adalah perangkat lunak yang harus dikodekan tetapi tidak disertakan dengan produk perangkat lunak akhir. Jadi driver dan stub dibuat sederhana, maka apabila hal ini dibuat sederhana, maka overhead-nya akan relatif rendah. Namun sayangnya, banyak komponen yang tidak dapat diuji secara memadai dengan perangkat lunak scaffolding sederhana. Dengan kasus ini, maka pengujian lengkap dapat ditunda hingga langkah pengujian terintegrasi atau di mana driver dan stub-nya digunakan. Next slide. Yaitu test case design, dapat lihat pada gambar di mana antarmuka modul diuji untuk memastikan informasi mengalir masuk dan keluar dari unit program yang diuji. Struktur data lokal diperiksa untuk memastikan bahwa data yang disimpan sementara mempertahankan integritasnya selama semua langkah dalam eksekusi algoritma. Jadi semua jalur independen melalui struktur kontrol guna untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam modul telah dieksekusi setidaknya sekali. Kondisi batas diuji juga untuk memastikan bahwa modul beroperasi dengan benar pada batas yang ditetapkan untuk membatasi pemrosesan dan akhirnya semua jalur penanganan kesalahan telah diuji. Jadi aliran data melintasi antarmuka komponen uji sebelum pengujian lainnya dimulai. Apabila data tidak masuk dan keluar dengan benar, maka semua tes lainnya diperdebatkan. Selain itu, struktur data lokal harus dilakukan dan dampak lokal pada data global juga harus dipastikan selama pengujian unit. Next slide. Itu traceability untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, di mana setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional, atau bisa disebut dengan anti persyaratan tertentu, di mana seringkali kebutuhan non-fungsional perlu dilacak ke kebutuhan bisnis atau arsitektur tertentu, dengan banyaknya pengembang menolak konsep keterlacakan tersebut karena memiliki beban yang tidak perlu bagi pengembang, tetapi banyak juga kegagalan proses pengujian dapat dilacak ke jalur keterlacakan yang hilang dengan data pengujian yang tidak konsisten atau cakupan pengujian yang tidak lengkap. Guna memastikan bahwa kasus uji dapat dilacak ke persyaratan merupakan langkah pertama yang penting dan perlu dilakukan selama pengujian komponen. Next slide. Yaitu white box testing. Dengan pengujian white box dapat disebut pengujian kotak kaca atau pengujian struktural yang merupakan filosofi desain kasus uji yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus uji, di mana dengan metode ini kita dapat memperoleh kasus uji yang menjamin bahwa semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya sekali, menjalankan semua keputusan logis pada sisi yang benar dan salah, dan mengeksekusi semua loop pada batasnya dan dalam batas operasionalnya, serta juga untuk melatih struktural data internal untuk memastikan validitasnya. Next slide. Yaitu basis p-testing, di mana ini merupakan teknik white box yang pertama kali disukai oleh Tom McCabe. Metode ini memungkinkan perancang kasus uji untuk memperoleh ukuran kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan kumpulan dasar dari jalur eksekusi. Dapat dilihat pada gambar di sampingnya, dengan kasus uji yang diturunkan untuk menjalankan basis state digunakan untuk mengeksekusi setiap pernyataan dalam program
setidaknya 1 kali dalam setiap pengujian. Next slide. Yaitu control structure testing, di mana terdapat condition testing, yaitu pengujian kondisi dengan metode desain kasus uji yang melatih kondisi logis yang terdapat dalam modul program. Pengujian aliran data memilih jalur pengujian program sesuai dengan lokal definisi dan penggunaan variabel dalam program. Lalu terdapat loop testing, di mana teknik pengujian ini berfungsi secara eksklusif pada validitas konstruksi loop. Lalu ada simple loops atau loop sederhana, di mana rangkaian uji ini diterapkan pada loop sederhana, di mana N adalah jumlah maksimum lintasan yang diizinkan melalui loop. Lalu terdapat mesh loop atau loops bersarang, di mana apabila kita memperluas pendekatan pengujian untuk loop sederhana ke loop bersarang, maka jumlah pengujian yang mungkin akan bertambah secara geometris seiring dengan peningkatan level testing yang akan menghasilkan sejumlah tes yang tidak praktis. Next slide. Yaitu black box testing, di mana pengujian black box ini merupakan pengujian fungsional, persyaratan fungsional perangkat lunak, yang mana teknik pengujian black box ini memungkinkan terjadinya perolehan kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black box ini akan menemukan beberapa masalah nih, seperti fungsi yang salah atau hilang, kesalahan antarmuka, kesalahan dalam struktur data atau akses data eksternal, kesalahan perilaku atau kinerja, dan kesalahan inisialisasi dan terminasi. Berbeda dengan white box yang tadi, pengujian black box ini cenderung diterapkan selama tahap pengujian selanjutnya. Jadi, karena pengujian black box sengaja mengabaikan struktur kontrol, perhatian difokuskan pada domain di informasi. Selanjutnya terdapat boundary for value analysis, di mana analisis nilai batas ialah teknik desain kasus uji yang melengkapi partisi ekuivalensi. Jadi daripada memilih elemen apapun dari kelas kesetaraan, analisis nilai batas ini mengarah pada pemilihan kasus uji di tepi kelas. Daripada hanya berfokus pada kondisi input, nilai batas menurunkan kasus uji domain output juga. Next slide. Lalu terdapat interface testing, di mana interface testing atau pengujian antarmuka ini digunakan untuk memeriksa bahwa komponen program menerima informasi yang diteruskan ke dalamnya dalam urutan dan tipe data yang tepat, dan mengembalikan informasi dalam urutan dan format data yang benar. Pengujian antarmuka sering dianggap sebagai bagian dari pengujian integrasi, karena sebagian besar komponen bukanlah program yang berdiri sendiri. Jadi penting untuk memastikan bahwa ketika komponen ini diintegrasikan ke dalam program yang sedang berkembang, komponen tersebut tidak akan merusak. Di sinilah makanya penggunaan stub dan driver menjadi penting. Selanjutnya yaitu equivalence partitioning, di mana partisi ekivalensi ini merupakan metode pengujian black box yang membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data yang darinya kasus uji dapat diturunkan. Kasus uji yang ideal secara tunggal ini mengungkap kelas kesalahan, misalnya pemrosesan yang salah dari semua data karakter yang mungkin memerlukan banyak kasus uji untuk dieksekusi sebelum kesalahan ini diamati lebih lanjut. Next slide. Lalu terdapat object-oriented testing, di mana terbagi menjadi dua, yaitu class testing dan behavioral testing, di mana pada class testing ini pengujian kelas untuk perangkat lunak berorientasi objek setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. Tidak seperti pengujian unit perangkat lunak konvensional yang cenderung berfokus pada detail algoritma, modul, dan data yang mengalir melintasi antar muka modul. Pengujian kelas untuk perangkat lunak orientasi objek ini didorong oleh operasi yang dienkapsulasi oleh kelas dan perilaku status kelas. Lalu selanjutnya ada behavioral testing, yang mana merupakan metode pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan dari sebuah aplikasi. Baik, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kesempatan untuk pemaparan materi mengenai chapter 20 yaitu integration level. Next slide. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Yang pertama itu ada pengujian black box. Yang diartikan pengujian kotak hitam mengacu pada pengujian integrasi yang dilakukan dengan menggunakan komponen antarmuka dengan komponen lain dengan sistem lain. Pengujian kotak hitam didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam cerita pengguna. Penulis kasus uji tidak perlu menunggu kode implementasi komponen yang menjadi tulis, sehingga antarmuka didefinisikan. Beberapa komponen yang bekerja mungkin perlu ditulis untuk mengimplementasikan fungsionalitas yang ditentukan oleh cerita pengguna tunggal. Yang kedua yaitu pengujian black box, pengujian kotak putih, white box ini salah. Pengujian kotak putih yang artinya terkadang disebut sebagai pengujian kotak kaca atau pengujian struktural adalah filosofi pengujian integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus pengujian. Kotak putih pengujian perangkat lunak berdasarkan pada pemeriksaan implementasi prosedural, detail, dan detail implementasi struktur data. Kotak putih dapat dirancangnya setelah dilihat tingkat komponen atau dari sumber yang ada. Next. Next slide. Yang kedua, pengujian integrasi. Pengujian integrasi adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur rangka lunak sementara pada saat yang sama pengujian integrasi. Pengujian integrasi adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji, unit, dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Sering ada kecenderungan untuk mencoba integrasi dan inkremental, yaitu untuk membangun program menggunakan pendekatan Big Bang. Dalam pendekatan Big Bang ini, semua komponen digabungkan terlebih dahulu dan seluruh program diuji secara keseluruhan. Kekacauan biasanya hasil ditemui, tetapi dikoreksi sulit karena isolasi penyebab diperumit oleh bentangan luas seluruh program. Mengambil pendekatan Big Bang ini yang digunakan yaitu untuk integrasi adalah strategi malas yang pasti akan gagal. Integrasi taman adalah kebalikan dari pendekatan Big Bang. Programnya adalah dibangun dan diuji secara bertahap, di mana kesalahan lebih mudah diisolasi dan benar. Antarmuka lebih mungkin untuk diuji sepenuhnya. Dan di tes yang sistematis pendekatan yang sangat dapat diterapkan. Next slide. Pengujian integrasi top-down. Pengujian integrasi top-down adalah pendekatan tambahan untuk konstruksi arsitektur perangkat lunak modul atau disebut sebagai komponen dalam buku. Terintegrasi dengan bergerak ke bawah melalui hierarki kontrol, dimulai dengan kontrol utama modul bawahan, utama modul kontrol dimasukkan ke dalam struktur baik dengan cara pertama, kedalaman atau keluasan terlebih dahulu. Yang kedua, strategi integrasi top-down, memverifikasi kontrol utama ataupun keputusan lebih awal dalam proses pengujian. Dalam struktur program yang diperuntukkan dengan baik, pengambilan keputusan terjadi pada tingkat atas dalam hierarki dan karena itu ditemui terlebih dahulu. Jika masalah kontrol utama memang ada, pengenalan awal yang sangat penting. Jika integrasi kedalaman pertama dipilih, fungsi lengkap perangkat lunak dapat diimplementasikan dan didemonstrasikan. Lebih awal demonstrasi kemampuan fungsional adalah pembangun kepercayaan bagi semua pemangku kepentingan. Next slide. Yang ketiga, integrasi bawah ke atas. Pengujian integrasi bottom up seperti namanya, memulai konstruksi dan pengujian dengan modul atom, yaitu komponen pada tingkat terendah dalam struktur program. Integrasi bottom up menghilangkan kebutuhan atas stub yang kompleks karena komponen integrasi dari bawah ke atas fungsionalitasnya yang disediakan oleh komponen subordinate ke tingkat tertentu selalu tersedia dan kebutuhan atas stub dihilangkan. Sebuah strategi integrasi bottom up dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, komponen tingkat rendah digabungkan menjadi klaster atau terkadang disebut build yang melakukan subfungsi perangkat lunak tertentu. Yang kedua yaitu driver
atau program kontrol untuk pengujian. Ditulis untuk mengkoordinasikan kasus uji masukan dan keluaran. Yang ketiga, klaster uji. Yang terakhir yaitu driver dihapus dan klaster digabungkan, bergerak ke atas di struktur program. Next slide. Yang berkelanjutan, integrasi berkelanjutan. Integrasi berkelanjutan adalah praktik menggabungkan komponen dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Ini adalah praktik umum untuk tim yang bisa mengikuti pengembangan pengkas seperti XP atau desktop. Pengujian asap adalah pendekatan pengujian integrasi yang dapat digunakan saat produk perangkat lunak dikembangkan oleh tim yang gesit menggunakan waktu pembuatan yang singkat. Merokok, pengujian mungkin dicirikan secara strategi integrasi bergulir atau berkelanjutan. Itu perangkat lunak dengan dibangun kembali atau dengan komponen baru ditambahkan. Dan asap diuji setiap hari. Dirancang sebagai mekanisme mondar-mandir untuk proyek-proyek waktu kritis, memungkinkan tim perangkat lunak untuk menilai proyek secara berkala. Next slide. Yang ini produk kerja uji integrasi. Rencana keseluruhan untuk integrasi perangkat lunak dan deskripsi tes khusus adalah didokumentasikan dalam spesifikasi pengujian. Produk kerja ini menggabungkan rencana pengujian dan prosedur pengujian dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Pengujian dibagi menjadi fase dan pembangunan tambahan yang membahas karakteristik, fungsional, dan perilaku tertentu dari perangkat lunak. Misalnya, pengujian integrasi untuk pengamanan safe home, sistem yang dapat dibagi ke dalam fase pengujian berikut. Yang pertama, interaksi pengguna, yang kedua, pemrosesan sensor, yang ketiga, fungsi komunikasi, dan keempat, pemrosesan alarm. Next. Kecerdasan buatan dan pengujian regresi. Dalam konteks strategi pengujian integrat, pengujian regresi adalah eksekusi ulang dari beberapa subset pengujian yang telah sudah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tidak menyebar ke sisi yang tidak diinginkan efek. Tes regresi harus dijalankan setiap kali perubahan besar dilakukan pada perangkat lunak atau termasuk integrasi komponen baru. Pengujian regresi membantu memastikan bahwa perubahan atau karena pengujian atau karena alasan lain tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, perilaku atau kesalahan tambahan. Rangkaian uji regresi atau bagian dari pengujian yang akan dijalankan berisi 3 kelas yang berbeda dari kasus uji. Yang pertama, contoh pengujian yang representatif yang akan menjalankan semua fungsi perangkat lunak. Yang kedua, tes tambahan yang berfokus pada fungsi perangkat lunak yang mungkin terpengaruh oleh perubahan. Yang ketiga, pengujian yang fokus pada komponen perangkat lunak yang telah diubah. Next slide. Pengujian integrasi dalam konsep sehingga ada 2 strategi berbeda yang untuk menguji sistem sehingga pengujian berbasis street dan pengujian berbasis penggunaan. Pengujian berbasis utas pertama terintegrasi himpunan kelas yang diperlukan untuk merespon satu masukan atau kejadian untuk sistem. Setiap utas terintegrasi dan diuji secara individual. Pengujian regresi diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada efek samping terjadi. Strategi penting untuk pengujian integrasi perangkat lunak sehingga adalah pengujian berbasis benang. Street adalah kumpulan kelas yang merespon input dan event. Yang kedua, pendekatan integrasi kedua. Pengujian berbasis penggunaan, memulai pembangunan sistem dengan menguji kelas-kelas tersebut atau disebut kelas independen yang menggunakan sangat sedikit jika ada kelas server. Setelah kelas independen diuji, lapisan kelas berikutnya yang disebut adalah kelas dependen yang menggunakan kelas independen yang diuji. Urutan pengujian lapisan kelas independen ini berlanjut sampai seluruh sistem dibangun. Next slide. Oke. Untuk ini desain kasus uji berbasis kesalahan. Objek pengujian berbasis kesalahan dalam sistem Tringga adalah untuk merancang pengujian yang memiliki kemungkinan besar untuk mengungkap kesalahan yang masuk akal. Strategi untuk pengujian berbasis kesalahan adalah untuk berhipotesis satu set kesalahan yang masuk akal dan kemudian menurunkan tes untuk membuktikan setiap hipotesis. Penguji mencari kesalahan yang masuk akal yaitu aspek implementasi sistem yang dapat menyebabkan cacat. Untuk menentukan apakah kesalahan ini ada, kasus uji adalah dirancang untuk menjalankan desain atau kode. Penting untuk dicatat bahwa pengujian integrasi mencoba menemukan kesalahan dalam klien objek, bukan server. Dinyatakan dalam istilah konvensional, fokus
Pengujian integrasi adalah untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam pengujian panggilan, bukan kode yang dipanggil. Next. Desain kasus uji berbasis skenario. Di sini ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, pengujian berbasis kesalahan melewatkan 2 jenis kesalahan utama. Yang pertama, pengujian berbasis skenario akan mengungkapkan kesalahan terjadi ketika aktor manapun berinteraksi dengan perangkat lunak. Pengujian berbasis skenario berkonsentrasi pada apa yang dilakukan pengguna, bukan apa yang produk tidak. Ini berarti menangkap tugas melalui kasus penggunaan yang harus dilakukan pengguna melakukan dan kemudian menerapkannya dalam varian sebagai tes. Ini sangat mirip dengan pengujian benang. Yang kedua, pengujian skenario mengungkap kesalahan interaksi. Tetapi untuk mencapai ini, kasus uji harus lebih kompleks dan lebih realistis daripada tes berbasis kesalahan. Pengujian berbasis skenario cenderung menjalankan beberapa sistem dalam satu pengujian, atau pengguna tidak membatasi diri penggunaan satu subsistem pada satu waktu. Next slide. Pengujian validasi. Validasi mencoba mengungkapkan kesalahan, tetapi fokusnya ada pada tingkat kebutuhan pada hal-hal yang akan segera terlihat oleh pengguna akhir. Validasi pengujian dimulai pada puncak pengujian integrasi. Ketika komponen individu yang telah dilakukan, perangkat lunak telah dirakit secara lengkap sebagai satu paket, dan kesalahan antarmuka telah ditemukan dan diperbaiki. Validasi dapat didefinisikan dalam banyak cara, tetapi definisi sederhana atau walaupun keras adalah bahwa validasi berhasil ketika perangkat lunak berfungsi dengan cara yang wajar diharapkan oleh pelanggan. Elemen penting dari proses validasi adalah tinjauan konfigurasi. Niatnya tinjauan adalah memastikan bahwa semua elemen konfigurasi perangkat lunak telah dikembangkan dengan benar, dikatalogkan dan memiliki detail yang diperlukan meningkatkan dukungan kegiatan. Tinjauan konfigurasi terkadang disebut audit. Pada tingkat validasi atau sistem, detail koneksi kelas menghilang. Validasi perangkat lunak yang tak terhingga berfokus pada tindakan yang terlihat oleh pengguna dan keluaran yang dapat dikenali oleh pelanggan oleh pengguna dari sistem. Slide. Pola pengujian. Pola pengujian dijelaskan dengan cara yang sama seperti pola desain. Puluhan pola pengujian telah diusulkan dalam literatur. Mengikuti 3 pola pengujian disajikan dalam bentuk abstrak, memberikan contoh yang representatif. Yang pertama, nama pola pair testing. Abstraknya, pola berorientasi proses. Pengujian berpasangan menggambarkan teknik analog untuk memasangkan pemrograman di mana 2 penguji bekerjasama untuk merancang dan mengeksekusi serangkaian pengujian yang dapat diterapkan pada aktivitas pengujian unit integrasi atau validasi. Yang kedua, nama pola Spirit Test Interface. Abstraknya, ada kebutuhan untuk menguji setiap kelas dalam sistem berorientasi objek, termasuk kelas internal atau kelas yang tidak mengekspos antarmuka maupun di luar komponen yang menggunakannya. Pola Spirit Test Interface menjelaskan cara membuat tes antarmuka yang dapat digunakan untuk menggambarkan tes khusus pada kelas yang hanya terlihat secara internal kekomponenan. Yang ketiga, nama polanya skenario testing. Abstraknya, setelah pengujian unit dan integrasi dilakukan, ada kebutuhan untuk menentukan apakah perangkat lunak akan bekerja dengan cara memuaskan pengguna. Itu pola skenario testing menjelaskan teknik untuk menjalankan perangkat lunak dari pengguna sudut pandang. Kegagalan pada level ini menunjukkan bahwa perangkat lunak telah gagal memenuhi pengguna persyaratan yang terlihat. Next slide. Oke, terima kasih pada moderator. Kembali moderator. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Thalia Putri kepada saudari Thalia. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya ialah software testing spesialis testing for mobility.
Pedoman pengujian seluler. Pengujian mobile apps yang berjalan dapat diuji dengan metode yang menggunakan pengujian perangkat lunak, dan kedua, emulator yang berjalan di komputer pribadi. Strategi pengujian. Sifat unik dari mobile app menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus. Yang pertama, pengujian pengalaman pengguna, pengujian kompatibilitas perangkat, pengujian kinerja, pengujian konektivitas, pengujian keamanan, pengujian di alam liar, dan yang terakhir, pengujian sertifikasi. Tujuan dari pengujian ialah membuat kasus uji yang mengungkap cacat di awal siklus pengembangan dan memverifikasi kehadiran atribut kualitas yang penting. Masalah pengujian pengalaman pengguna. Pengujian isyarat. Penting untuk merekrut pengguna yang representatif dan menyertakan semua perangkat yang ditargetkan untuk mempertimbangkan perbedaan layar saat menguji gerakan dengan sebuah aplikasi seluler. Dapat kita lihat pada gambar 21.1, mobile app gesture. Di tap-tap, lalu di double tap, di drag, dan di klik. Next. Yang kedua, masukkan keyboard virtual. Teknologi prediktif sering digunakan dengan keyboard virtual untuk membantu mempercepat input pengguna. Jika tes keyboard virtual menemukan masalah yang signifikan, satu-satunya alternatif yang mungkin adalah memastikan bahwa mobile app dapat menerima masukan dari perangkat selain keyboard virtual. Yang ketiga, masukan dan pengenalan suara. Menurut Schneiderman, semua bentuk input dan pemrosesan suara adalah terhalang oleh gangguan dari lingkungan industri. 4. Peringatan dan kondisi luar biasa. Kemudian harus memeriksa kejelasan dan konteks peringatan kesesuaian lokasi mereka di layar tampilan perangkat. Dan ketika bahasa asing terlibat, verifikasi bahwa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain adalah benar. Selanjutnya, pengujian aplikasi web. Di sini terdapat langkah-langkah untuk merangkum pendekatan. Model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat ditampung. Model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan representasi dan atau navigasi mekanika. Setiap komponen fungsional diuji unit. Terus navigasi di seluruh arsitektur diuji dan web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan step konfigurasi. Next. Strategi pengujian web. Di sini kita lihat pada gambar, teknologi berada di bawah, terus komponen desain, arsitektur desain, dan yang paling atas ialah interface desain. Saat aliran pengujian berjalan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, elemen desain web app yang terlihat oleh pengguna diuji terlebih dahulu, diikuti oleh elemen desain infrastruktur. Satu, pengujian konten. Pengujian konten memiliki 3 tujuan penting, yaitu yang pertama, untuk mengungkap kesalahan sintaksis, misal salah ketik, kesalahan tata bahasa, dan dokumen berbasis teks, representasi grafis, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengungkap kesalahan semantik, yaitu kesalahan dalam keakuratan atau kelengkapan informasi dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi. Dan yang terakhir, untuk menemukan kesalahan dan organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir. 2. Pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika dari antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah 1. Mengungkap kesalahan terkait dengan mekanisme antarmuka. 2. Mengungkap kesalahan dalam cara antarmuka mengimplementasikan semantik navigasi fungsionalitas web app atau konten menampilkan dengan pengecualian spesifik berorientasi web app. Strategi antarmuka dicatat di sini berlaku untuk semua jenis perangkat lunak klien startup. 3. Pengujian navigasi. Proses navigasi ini adalah diprediksi dalam arti bahwa setiap pengunjung memiliki perangkat tujuan ketika dia tiba. Pada saat yang sama, proses navigasi tidak dapat diprediksi karena pengunjung dipengaruhi oleh sesuatu yang dia lihat atau pelajari. Dapat memilih jalan atau memulai suatu tindakan yang tidak harus untuk tujuan awal. Tugas pengujian navigasi adalah 1. Untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web app untuk melakukan perjalanan melalui web app semuanya berfungsi.
Yang kedua, untuk memvalidasi bahwa setiap NSU dapat dicapai oleh kategori pengguna yang sesuai. Next. Internasionalisasi. Internasionalisasi adalah proses menciptakan produk perangkat lunak sehingga dapat digunakan di beberapa negara dan dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan teknik apapun perubahan. Lokalisasi adalah proses mengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam wilayah global yang ditargetkan dengan menambahkan persyaratan khusus lokal dan menerjemahkan teks elemen ke bahasa yang sesuai. Selanjutnya, pengujian keamanan. Tes keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sistem klien. Komunikasi jaringan yang terjadi saat data dikirimkan dari klien ke server dan kembali lagi, dan lingkungan sistem server. Masing-masing domain ini dapat diserang, dan merupakan tugas penguji keamanan untuk mengungkap kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki niat untuk melakukannya. Next. Pengujian kinerja. Pengujian kinerja dirancang untuk menguji kinerja rantai perangkat dalam konteks sistem integrasi. Pengujian ini terjadi di semua langkah dan proses pengujian, bahkan di tingkat unit. Pengujian kinerja dirancang untuk menguji kinerja rantai perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Namun tidak sampai semua elemen sistem terintegrasi sebenarnya bahwa kinerja sebenarnya dari satu sistem dapat dipastikan. Tujuannya ada dua, yaitu satu, untuk memahami bagaimana sistem merespons sebagai pemuatan, yaitu jumlah pengguna, jumlah transaksi, dan keseluruhan volume data. Dua, untuk mengumpulkan metrik yang dapat mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Next. Pengujian beban. Pengujian beban adalah untuk menentukan bagaimana web app dan sisi server lingkungan akan merespon berbagai kondisi pembebanan. Saat pengujian berlangsung, permutasi ke variabel berikut menentukan serangkaian kondisi pengujian. N merupakan jumlah pengguna bersamaan, T jumlah transaksi online per unit waktu, D beban data yang diproses oleh server per transaksi. Dalam setiap kasus, variabel-variabel ini didefinisikan dalam batas-batas operasi normal dari sistem. Saat setiap kondisi pengujian dijalankan, satu atau lebih dari ukuran berikut dikumpulkan. Respon pengguna rata-rata, waktu rata-rata untuk mengunduh unit data standar, rata-rata waktu untuk memproses suatu transaksi. Anda harus memeriksa langkah-langkah ini untuk menunjukkan apakah penurunan tajam dalam kinerja dapat dilacak ke kombinasi spesifik dari N, P, and D. Pengujian beban juga dapat digunakan untuk menilai kecepatan koneksi yang direkomendasikan untuk pengguna dari aplikasi web. Throughput keseluruhan. P dihitung dengan cara berikut. P sama dengan N dikali T dikali D. Sebagai contoh pertemuan contoh seperti olahraga populer, pada saat tertentu 20.000 pengguna bersamaan mengirimkan permintaan transaksi. Oke. Rata-rata setiap 2 menit sekali. Setiap transaksi memerlukan web app untuk mengunduh artikel baru dengan rata-rata 7 KB panjangnya. Oleh karena itu, throughput dapat dihitung sebagai P sama dengan 20.000 dikali 0,5 dikali 3 KB per 60 sama dengan 500 KB per second dan sama dengan 4 megabit per second. Oleh karena itu, koneksi jaringan untuk server harus mendukung datanya tingkat dan harus diuji untuk memastikan bahwa hal itu. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ridho Cahyo. Kepada Saudara Ridho, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikut saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pengujian black box dan white box. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang black box. Apa itu black box? Black box atau black box testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Berikut adalah contoh kasus pengujian aplikasi penggunaan laboratorium IPA. Berikut, di sini ada pengujian aplikasi penggunaan laboratorium IPA. Ini tampilan webnya. Next. Tabel pengujian. Kita akan membuat tabel pengujian tentang menu booking dan menu utama pada aplikasi penggunaan laboratorium IPA. Di sini, dengan mengeklik
menu Booking Laboratorium akan tampil dan masuk ke menu utama. Percobaan dilakukan dengan mencoba semua fungsi yang ada pada menu. Masukkan hasil apakah fungsi tersebut berjalan dengan baik atau tidak ke dalam tabel pengujian. Next. Berikut adalah tabel pengujian. Tabel pengujian di bawah ini melakukan testing terhadap menu booking dan menu utama. Pada tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Di sini pada tabel berikut ini terdapat 8 pengujian, yaitu pengujian pertama saat klik menu booking laboratorium. Test case-nya klik menu booking laboratorium, hasil yang diharapkan tampil halaman tambah jadwal, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Pada pengujian kedua, yaitu memilih nama laboran. Test case-nya klik drop down list pada baris nama laboran, hasil yang diharapkan muncul list nama-nama laboran, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Pada pengujian ketiga, yaitu memilih nama guru, test case-nya klik drop down list pada baris nama guru. Hasil yang diharapkan muncul list nama-nama guru, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Pada pengujian keempat, yaitu memilih nama lab. Test case-nya klik drop down list pada baris nama lab. Hasil yang diharapkan muncul list nama-nama lab, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Pada pengujian kelima, di sini memilih tanggal booking. Test case-nya klik icon kalender pada baris tanggal. Hasil yang diharapkan muncul tanggal, bulan, dan tahun pada kalender. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Pada pengujian keenam, pada pengujian ketujuh, yaitu menambahkan jadwal booking. Test case-nya klik button tambah. Hasil yang diharapkan ada pop-up message. Jadwal berhasil diubah. Hasil pengujian sesuai harapan. Kesimpulan valid. Pada pengujian ke-8, yaitu yang terakhir, melihat jadwal pada menu utama. Test case-nya klik button tampilkan setelah memilih tanggal yang dituju. Hasil yang diharapkan tampil jadwal sesuai dengan tanggal yang dituju. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu white box. White box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Next. Berikut adalah contoh kasus penggunaan metode cyclomatic complexity pada white box. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan flowchart dalam pembelian properti. Dengan menggunakan grafik aliran ini, kita dapat menghitung jumlah jalur independen melalui kode. Kami melakukan ini dengan menggunakan metrik disebut nomor cyclomatic atau McCabe 1976 yang didasarkan pada teori grafik. Next. White box. Cara termudah untuk menghitung jumlah cyclomatic adalah dengan menghitung jumlah kondisional atau predikat dan tambahkan 1. Dalam contoh di atas ada 5 kondisional, oleh karena itu jumlah cyclomatic kami adalah 6. Dan kami memiliki 6 jalur independen melalui kode. Jadi kita sekarang dapat menghitungnya, yaitu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 10, yaitu properti yang dimiliki oleh orang lain tidak mempunyai uang untuk sewa. Yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 10, properti yang dimiliki oleh orang lain membayar sewa. Yang ketiga 1, 2, 3, 10, properti yang dimiliki oleh pemain. Yang keempat 1, 2, 7, 10, properti yang tersedia tidak memiliki cukup uang. Yang kelima 1, 2, 7, 8, 10, properti yang tersedia punya uang tidak ingin membelinya. Yang terakhir yang keenam 1, 2, 7, 8, 9, 10, properti yang tersedia punya uang dan membelinya. Next. Baiklah, ini adalah ringkasannya. Kami ingin menulis kasus pengujian untuk memastikan bahwa setiap jalur yang akan diuji setidaknya sekali. Seperti dikatakan di atas, jumlah cyclomatic adalah batas bawah pada jumlah kasus uji yang akan kita tulis. Uji kasus yang ditentukan dengan cara ini adalah yang kami gunakan dalam pengujian basis batch.
Sekian dari saya. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk seluruh rekan-rekan atas penyampaian materinya. Kami dari kelompok 4 telah selesai memberikan materi mengenai software testing. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.